فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, aku menderita sakit wasir, maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sholat. Beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Dan jika kamu tidak mampu, maka dengan berbaring di atas lambung. Hadis riwayat Bukhari. Hanya orang sakit yang diperkenankan melakukan sholat fardu dengan duduk. Jika tidak mampu maka dengan berbaring di atas lambung. Tidak sah sholat bagi orang yang mampu berdiri, lalu melakukan sholat dengan duduk pada waktu sholat fardu. Adapun sholat sunnah, maka ia diperbolehkan sholat dengan duduk, sekalipun ia mampu berdiri. Namun ia mendapatkan separuh pahala orang yang sholat sambil berdiri, dengan berdasarkan pada hadis dari Imran bin Husain, jika ia sholat dengan berdiri maka yang demikian itu lebih baik. Dan barang siapa mengerjakan sholat dengan duduk, maka baginya setengah pahala orang yang sholat dengan berdiri. Dan barang siapa mengerjakan sholat dengan tidur, maka baginya setengah pahala orang yang sholat dengan duduk. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i. Begitu juga sholat sunnah, boleh dilakukan di atas kendaraan, di mana dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas kendaraan. Beliau memberi isyarat dengan kepala, dengan menghadap ke arah mana saja kendaraan beliau menghadap. Ada beberapa catatan mengenai berdiri di dalam sholat. Dalam kondisi yang sangat takut, seseorang diperbolehkan salat dengan berdiri dan berkendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Apabila seseorang memiliki uzur, lalu sholat dengan duduk, maka pahalanya terhitung utuh. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, apabila seorang hamba sakit, atau melakukan perjalanan, maka ditetapkan untuknya pahala, seperti yang didapat oleh orang yang dalam keadaan sehat dan mukim. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis tersebut dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa orang sakit tidak diperbolehkan beralih ke posisi duduk, kecuali jika ia benar-benar tidak mampu untuk berdiri. Demikian pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang diceritakan oleh Iyad. Sedang Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa tidak disyaratkan harus benar-benar tidak mampu untuk berdiri. Namun sekedar adanya masyaqqah atau kesulitan, seseorang sudah dibenarkan sholat dengan duduk. Suatu hal yang ma'ruf di kalangan Asy-Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan ketidakmampuan di sini adalah adanya kesulitan besar dengan berdiri. Khawatir penyakit semakin bertambah, atau akan terjerumus dalam kebinasaan, dan tidak cukup dengan kesulitan yang ringan. Ketahuilah, bahwa di antara contoh kesulitan yang besar itu, adalah rasa pusing yang diderita oleh pengendara perahu, yang khawatir perahunya tenggelam jika ia sholat dengan berdiri. Dikutip dari kitab Fathul Bari. Apabila imam sholat dengan duduk, maka para makmum pun mesti sholat dengan duduk, sekalipun mereka mampu untuk berdiri. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutilah imam-imam kalian, jika ia sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan berdiri, dan jika ia sholat dengan duduk maka sholatlah dengan duduk. Hadis riwayat Muslim dan selainnya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, apabila seseorang berdiri dengan satu kaki, maka sah sholatnya, namun ia telah berbuat makruh. Adapun jika itu dilakukan karena uzur, maka tidak dihukumi makruh. Dimakruhkan pula menempelkan kedua telapak kaki, namun yang disunnahkan adalah memisahkan di antara keduanya. Begitu juga dimakruhkan tidak adanya kesejajaran antara satu kaki dengan kaki yang lainnya. Dan disunnahkan mengarahkan jari jemari keduanya ke kiblat. Syekh Utsaimin berkata, perkataan Imam An-Nawawi,
dianjurkan memisahkan di antara dua telapak kaki. Tidak bermakna bahwa hal itu dilakukan dengan cara yang berlebihan, namun dilakukan dengan bentuk yang sedang, yaitu ia tidak menempelkan keduanya, dan tidak juga membukanya yang melebihi batas wajar. Dalam berdiri, disyaratkan al-intishab, yaitu berdiri tegak lurus. Maka seseorang tidak dibenarkan berdiri dengan lebih condong ke salah satu dari dua sisinya, atau membungkuk hingga sampai pada batas orang-orang yang sedang ruku. Apabila ia membungkuk tanpa ada uzur, hingga dekat dari batas ruku, maka batal sholatnya. Adapun menundukkan kepala, maka hal itu dapat membahayakan. Jika seseorang tidak mampu untuk ruku dan sujud, namun masih mampu untuk berdiri yang disebabkan karena penyakit yang ia derita di punggungnya hingga menghalanginya untuk menunduk, maka ia mesti sholat dengan berdiri. Sedang ruku dan sujudnya ia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Pendapat yang benar adalah bahwa seseorang yang memiliki uzur jika bersandar pada tongkat atau tembok, maka sah sholatnya. Sama saja, apakah ia akan terjatuh dengan ketiadaan tongkat tersebut atau tidak. Yang berpendapat seperti ini adalah Abu Dzar, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sekelompok dari sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan lainnya. Terdapat di dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika telah berusia senja, beliau meletakkan penopang di tempat sholatnya, yang ia pergunakan untuk bersandar. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Pendapat yang paling unggul untuk sifat duduk dalam sholat jika ada uzur, adalah duduk bersila. Pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah, berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan duduk bersila." Hadis riwayat An-Nasa'i dan lainnya. Adapun ketidaksukaan Ibnu Mas'ud dengan duduk model seperti itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, maka mungkin beliau tidak mengetahui apa yang telah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha pada sifat duduknya Nabi di dalam sholat. Dan ada kemungkinan untuk dikatakan bahwa pendapat yang paling unggul dalam hal ini adalah ia duduk dengan membentangkan kaki kiri duduk iftirash. Dengan berdasarkan pada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sunnah dalam sholat adalah engkau menegakkan kakimu yang kanan dan melipat kakimu yang kiri." Hadis riwayat Bukhari. Sabda beliau, "Sunnah dalam sholat ini berlaku secara umum. Maka duduk dengan model seperti itu adalah lebih utama untuk dilakukan. Namun diperbolehkan juga sholat dengan bersila, sesuai dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis yang lalu. Tidak diragukan lagi, bahwa orang yang sakit, apabila ia tidak kuat dengan duduk seperti yang disebutkan sebelumnya, maka ia boleh duduk dengan cara apa saja yang ia sanggupi. Berdasarkan dengan keumuman hadis, jika tidak mampu maka dengan duduk. Dan dengan firman Allah yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Tahabun ayat 16. Apabila seseorang tidak sanggup sholat dengan duduk, maka ia sholat dengan bertumpu pada sisi kanan, dengan wajah menghadap kiblat, dan ia memberikan isyarat dengan kepala saat ruku dan sujud. Sedang sebagian ahli ilmu ada yang berpendapat bahwa seseorang jika tidak mampu duduk, maka ia tidur dengan terlentang, di mana kedua kakinya ke arah kiblat. Namun sebagian ahli ilmu mengatakan hadis tentang itu adalah lemah. Jika seseorang tidak sanggup sholat dengan ihtija, yaitu berbaring dengan bertumpu miring pada sisi kanan. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia tidak diperbolehkan beralih ke posisi yang lain. Bahkan kewajiban sholatnya telah gugur, karena hadis tidak menyebutkan satu cara pun setelah ihtija. Dan di antara mereka ada yang berpendapat beralih pada pemberian isyarat dengan kepala, kemudian isyarat dengan kedipan mata. Lalu disusul dengan menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Dalil mereka adalah firman Allah yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.
Quran Surah At-Tahabun ayat 16. Mereka berkata, karena solat itu adalah kumpulan dari perbuatan dan perkataan. Apabila seseorang tidak mampu solat dengan perbuatan, maka ia mesti melakukannya dengan perkataan, dan ia meniatkan perbuatan itu di dalam hatinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa, kapan saja orang sakit itu tidak mampu memberikan isyarat dengan kepalanya, maka gugur sudah kewajiban solatnya, dan tidak ada keharusan baginya isyarat dengan kedipan mata. Yang disunnahkan sewaktu berdiri adalah mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud, dengan dasar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila solat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangan matanya ke tempat sujud. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Demikianlah tentang berdiri di dalam solat dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.